أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, ada seorang anak yang hampir 3 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya, dalam hal ini ayahnya. Tiba-tiba sang anak mendengar kabar ayahnya sakit. Belum juga berkunjung tatkala sang ayah sakit, sang anak dikejutkan bahwa sang ayah sudah berpulang ke rahmatullah. Kontan saja sang anak kemudian segera mencari tiket terbang, lalu kemudian pulang ke rumahnya untuk memberi penghormatan terakhir, begitu kira-kira, kepada sang ayah yang telah berpulang ke rahmatullah. Lalu kemudian setelah datang, ayah sudah membujur kaku, tidak bernafas, denyut nadi juga sudah berhenti karena memang sudah wafat. Yang akan dilakukan anak adalah ingin sekali memeluk dan mencium jasad yang ayah yang sudah membujur kaku itu. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya mencium jenazah orang yang sudah meninggal dunia? Boleh atau tidak? Karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan jangan mencium, nanti bareng nangis netes air matanya, dan itu jadi apalah gitu ya. Ada juga masyarakat yang mengatakan tidak usah mencium, nanti saja kalau sudah keranda diangkat keluar rumah, ya nerobos saja di bawahnya gitu. Entah itu tradisi dari mana, wallahu a'lam, kita tidak sedang membahas tentang tradisi itu. Hanya saja yang kita cari tahu hukumnya, dasarnya adalah mencium jenazah. Orang yang sudah meninggal dicium. Nah, bersama kita akan fahami bahwa sesungguhnya mencium jenazah atau orang yang sudah meninggal itu boleh. Kenapa? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat juga dicium oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan anna Abu Bakrin qabbala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautih. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagaimana yang dituturkan dalam riwayat Imam Bukhari, kita temui di dalam kitab Bulughul Maram. Pun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah mencium saudaranya yang bernama Utsman bin Maz'un, sebagaimana yang dituturkan di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhahu Utsman bin Mad'un ba'da mautihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium saudaranya bernama Utsman bin Mad'un setelah saudaranya itu meninggal. Bahkan wa ainahu, dan kedua mata Nabi tahraqani, meneteskan air mata. Dalam kitab Ibanatul Ahkam, bukan hanya mencium, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua matanya meneteskan air mata. Ini faktanya. Maka berarti tidak ada alasan untuk melarang anak yang mungkin lama tidak berjumpa, mungkin istrinya. Kalau yang meninggal istri mungkin suaminya, yang meninggal anak mungkin orang tuanya, memberikan ciuman terakhir, tanda kasih, tanda sayang, tanda bahwa itu menjadi isyarat kelak kita akan bertemu lagi ayah, kita kelak bertemu lagi wahai istriku, suamiku, dan anakku. Di mana? Mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Maka sekali lagi kita mestinya yang memahami syariat Allah Azza wa Jalla bahwa itu boleh, itu dilakukan Nabi dan itu dilakukan sahabat Nabi, jangan dicegah. Kalau perlu disuruh dong, lawang lama ndak ketemu, berilah kesempatan untuk sekedar ya menunjukkan cinta dan kasihnya. Yang terpenting adalah tidak berlebihan. Kalau nangis biasa, orang berpisah dengan orang yang dicintai itu menangis biasa. Meneteskan air mata ya biasa. Karena menangis kok kesap-kesap aja, ndak keluar air mata, itu kan menjadi ya rada aneh begitu kali. Maka sesungguhnya kita beri kesempatan, ayo cium ayahmu untuk yang terakhir kali, cium istrimu, cium anakmu, cium orang tuamu, cium saudara kandungmu, kakak atau adikmu, dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan wa yajuzu li ahlil mayyiti taqbiluhu. Boleh bagi keluarga orang yang meninggal itu mencium mayit, mencium orang yang sudah meninggal itu. Malam yahmiluhumut takbil ala jazain. Selagi menciumnya itu tidak kebablasan. Lalu kemudian terdorong emosi yang berlebihan yang menjurus kepada niyahah. Apa niyahah? Niyahah itu meratapi sambil teriak-teriak, sambil ngedumel, menyesali, sambil memukul-mukul wajahnya. Tidak bagus. Itu haram, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini di kitab Nihayatuz Zain dijelaskan bahwa kama huwal ghalib, sebagaimana yang banyak sekali terjadi fi halin nisa. Kalau itu yang melakukan adalah seorang wanita. Makanya kalau cewek, istrinya atau anak-anak putri-putrinya yang mau mencium, tanya dulu kuat apa enggak. Kalau sekiranya enggak kuat ya sudah, enggak usah. Kalau sekiranya kuat menahan diri, menahan emosinya, tidak sampai niyahah, sekali lagi tidak sampai masuk atau keluar batasan yang diperkenankan, masuk niyahah, masuk meratapi, itu yang tidak boleh, yang haram hukumnya. Bahkan bukan hanya keluarganya saja, wa yajuzu dalika, maaf kalau sampai niyahah, wa illa haruma, haram. Kalau sampai niyahah, masuk meratapi, teriak-teriak, mencium sambil teriak-teriak, mencium sambil ngudumel, nanti siapa, dan seterusnya. Bahkan wa yajuzu dzalika aidan li ghairi ahlihi, boleh juga bagi orang lain. Yang terpenting lakin la budda min ittihadil jinsi. Yang terpenting kalau orang lain yang bukan mahram itu ya sejenis saja. Kalau jenazahnya laki-laki, seumpama tetangga saya laki-laki, boleh saya menciumnya. Kalau seumpama sama-sama jamaah masjid, sama-sama jamaah majelis taklim, sama-sama jamaah majelis sholawat, karena kita mencintainya, karena Allah menciumnya, tidak apa-apa selagi sejenis, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Nah kalau mahramnya terserah, boleh-boleh saja semuanya. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kecerdasan batiniyah dan zahiriyah kepada kita, sehingga kita lurus dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.